tawon. Selamat mendengarkan. 1, hap, 2, hit, 3, cap. Bagus. Sekarang langkah serta kuda-kudamu sudah bagus. Hehe, terima kasih kakek, jawab pemuda belia itu sambil menoel hidungnya. Joe, sekarang kau perhatikan baik-baik sarang tawon yang di sana itu. Apa kau berani melemparnya? Tanya kakek tua itu. Beranilah, siapa takut, jawab anak lelaki itu. Niatnya hanya bercanda. Namun, apa sial, Joe yang lugu itu langsung mengambil sebutir batu kerikil, lalu dengan kekuatan tenaga dalam dia langsung melemparkan batu tersebut ke sarang tawon itu. Jangan Joe, kakek hanya bercanda. Telat. Batu itu sudah melesat dan menghantam sarang tawon tadi hingga retak. Terdengar suara berdengung dari arah gundukan yang dilempar oleh Joe tadi. Kini di sekitar sarang tampak hewan hitam bersayap itu berkeluaran. Lalu sebagian dari mereka mulai mengejar ke arah kakek dan cucu itu. Lari kek, mati kita, kata Joe lalu segera lari pontang-panting. Lelaki tua dengan rambut yang sudah memutih semuanya itu pun tanpa babi bu lari langsung tancap gas. Kedua orang beda usia itu tampak pontang-panting saling susul, lalu menjeburkan diri ke dalam air laut di pinggiran pantai itu. Wah, putus nafasku, kata lelaki tua itu sambil terucap membuka mulutnya untuk menghirup udara. Sementara itu, Joe yang lebih lincah sudah timbul agak jauh dari lelaki tua itu. Dasar goblok, mengapa kau mau saja aku suruh, hah? Hampir mati kita tadi. Itulah kakek, aku mana tahu. Aku pikir itu adalah bagian dari latihan, jawab anak itu seenaknya. Awas kek, di atas kepalamu, kata Joe berteriak, membuat Tengku Mahmud menjadi kalang kabut. Mana? Hah, mati aku. Jur. Terdengar suara air bergejolak ketika Tengku Mahmud kembali menjebur ke dalam air. Hahaha, dasar orang tua, mau saja aku tipu, kata Joe lalu berlari untuk kembali ke pondok. Joe, hoi, Joe. Kemana pula anak setan itu? Kata Tengku Mahmud sambil celingak-celinguk. Aku di sini, kek. Hahaha, kata Joe menyahut sambil tertawa terpingkal-pingkal. Dasar anak setan, kau mengerjai aku ya? Mengapa kau menipuku, hah? Aku ini adalah wujud lain dari ayahku, ibuku, kakek wujudku, dan juga dirimu. Jika kalian seperti itu, maka aku akan lebih parah, jawab Joe sambil tertawa. Sejenak dia berhenti tertawa, kemudian dia menoel hidungnya, lalu kembali tertawa. Joe, sudah berapa lama kau di sini? Tanya kakak itu kepadanya. Sudah lama juga, kek. Aku sekarang sudah kelas 3, berarti sudah 2 tahun, jawab Joe. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Semua yang aku miliki sudah aku ajarkan kepadamu. Tapi kau harus ingat, Joe, kelak kau tidak boleh sombong. Kepandaian yang kau miliki ini bisa saja ada yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih ada langit. Di atas dari segala itu masih ada Sang Pencipta yang maha berkuasa. Maka dari itu, kau jangan pernah angkuh dan merasa paling hebat, kata Tengku Mahmud berpesan. Selama kau di sini, apakah kau pernah menelpon orang tuamu? Tanya Tengku Mahmud. Di sini susah jaringan, aku harus memanjat pohon kelapa itu untuk mencari sinyal, jawab Joe. Tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan, semuanya sudah kau miliki. Apakah kakek akan menyuruhku untuk pulang? Tanya Joe. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sebentar lagi kau akan tamat SMA, maka kau harus kembali ke negaramu. Kakek ada satu pesan untukmu, kata Tengku Mahmud. Apa itu, kek? Tanya Joe yang mulai menunjukkan kesedihan. Jika kau nanti kembali ke negaramu, ingatlah untuk jangan terlalu cepat menjeburkan diri ke dalam sesuatu bidang. Sebaiknya, pelajari dulu seluk-beluknya. Setelah kau menguasai, maka terserah kepadamu saja. Aku mendengar bahwa ayahku adalah seorang pebisnismen. Kakek Jeff bilang kalau ayahku memiliki perusahaan yang katanya akan diwariskan kepadaku. Menurut kakek, apakah aku terima atau aku tolak saja?
Tanya Joe yang memang tidak terlalu mengerti. Joe sama sekali tidak tahu beban berat yang akan dia pikul di kemudian hari. Yang dia tahu hanyalah belajar, dan belajar, tanpa dia sadari bahwa dirinya memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pewaris tunggal dari aset nyaris triliunan dolar milik keluarganya. Dasar anak goblok, jika tidak kau terima, lalu siapa lagi yang akan menerimanya? Bentak kakek itu. Yang aku maksud, jangan terburu-buru, paham? Joe mengerti, Kak. Segala nasihat dan pesan kakek akan selalu Joe ingat. Kata anak itu. Garden Hills, di atas sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, tampak rombongan mobil-mobil mewah sedang terparkir, dan di depan mobil tersebut terlihat beberapa orang lelaki setengah baya, serta seorang lelaki berusia sekitar 20-an memperhatikan saja. Seorang lelaki tua 60-an memberikan penjelasan. Tuan muda, Honor, kota ini bernama Garden Hill. Ini adalah kota kecil yang sangat bagus untuk memulai invasi Anda di dunia bisnis di negara ini. Lihatlah, gunung-gunung yang menjulang itu sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata dengan pemandian air panas dan lokasi bagus untuk villa-villa mewah. Sedangkan Bukit Landai itu sangat cocok untuk dijadikan lapangan golf, arena pacu kuda, serta restoran dan pusat hiburan. Bagaimana menurut Anda? Tanya lelaki tua berusia 60-an itu. Dia adalah Tuan Paul, mantan manajer yang tertangkap berkhianat lalu dipecat serta dipekerjakan oleh pemilik perusahaan Future of Company. Hari ini, seorang tuan muda dari keluarga Miller, yaitu pewaris seluruh kekayaan keluarga Miller itu, tiba di negara ini dalam rangka mewujudkan cita-cita keluarganya yang lama tertunda untuk menguasai peta bisnis di negara ini. Paul, aku mendengar bahwa di negara ini ada 4 perusahaan raksasa. Mengapa mereka bisa melewatkan tempat bagus untuk dijadikan ladang bisnis ini? Tanya anak muda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda Horor oleh Tuan Paul tadi. Sebenarnya, mereka sudah melirik kawasan ini, Tuan Muda. Namun, mereka masih kalah cepat dengan kita. Di sini ada juga perusahaan kecil yang bergerak di bidang konstruksi serta beberapa cabang perusahaan yang bergerak di bidang wisata. Namun, jika dibandingkan dengan perusahaan Arrow Holding Company milik keluarga Anda, perusahaan lokal ini tidak ada sekuku hitam. Kata Tuan Paul pula semakin menjilat. Aku sudah melihat. Sekarang, mari kita kembali dulu sebelum mengurus seluruh persyaratan dan izin di sini. Aku akan menginvestasikan sejumlah dana di sini. Kau bisa mengatur semuanya. Kata Honor tanpa memandang ke arah Tuan Paul. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan mengurus semuanya untuk Anda. Pokoknya, Anda tinggal terima beres. Hubungi pemerintah setempat untuk bernegosiasi. Tidak apa-apa sedikit keuntungan. Yang penting, kita bisa bertapak di negara ini. Setelah itu, Future of Company harus tumbang di tanganku. Anda sangat berkompeten, Tuan Muda. Pasti itu bukan suatu hal yang sulit. Kata Tuan Paul yang terus saja menjilat. Tak lama setelah itu, rombongan mereka pun pergi meninggalkan bukit tempat mereka melihat-lihat tadi. Beberapa orang dari kejauhan hanya memperhatikan saja kepergian rombongan itu dengan senyum mencibir di wajah mereka. Halo,